Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, masih melanjutkan syarat-syarat penyembelihan hewan. Kita telah sampai kepada perkataan far'ani. Ai hadza far'ani. Ini adalah dua cabang permasalahan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah tarodda, jatuh, ba'irun, unta, fauqa ba'irin, di atas unta yang lainnya. Fagharaza, kemudian seorang menusukkan rumhan, tombak, fil awal, pada unta yang pertama. Fanafadha, maka tombak tadi tembus ila tsani, sampai kepada unta yang kedua. Qala al-Qadhi Husain, telah berkata Imam Qadhi Husain, in kana aliman, jika dia mengetahui, bitsani, dengan unta yang kedua, halal, maka unta yang kedua itu hukumnya halal. Wakadha, begitu juga, in kana jahilan, jika dia tidak mengetahui, unta yang kedua juga halal. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi misalnya ada dua unta yang terjatuh ke dalam sumur secara bertumpuk. Kemudian karena unta tadi gak bisa disembelih, maka dia menusuk unta yang pertama tadi dengan tombak. Ditusuk unta yang pertama tadi dengan tombak tanpa sengaja. Ternyata unta yang di bawahnya itu juga ikut tertusuk. Nah, bagaimana status unta yang kedua ini? Kata Imam Qadhi Husain, jika dia mengetahui unta yang kedua, maka unta yang kedua itu hukumnya halal. Tetapi kalau dia tidak mengetahui unta yang kedua, maka itu juga halal menurut mazhab. Kama, sebagaimana, lau roma, seandainya seorang memanah dan hewan buruan, memanah hewan buruan, fanafada minhu, kemudian tembus minhu, dari hewan tadi, wa asoba, dan mengenai panah tadi, mengenai al-akhara, hewan yang lainnya. Jadi kalau kita memanah, misalnya memanah hewan buruan, kemudian panah tadi itu sampai tembus mengenai hewan yang lainnya, maka hewan yang kedua yang terkena tadi itu juga halal. Yang pertama halal, yang kedua juga halal. Ini cabang yang pertama. Kemudian al-far'u tsani, cabang yang kedua adalah idza shalah, apabila menyerang, alaihi, atas seorang, swaidun, hewan buruan, au ba'irun, atau menyerang kepadanya, ba'irun, unta, fadafa'ahu, kemudian dia menolak hewan tadi, an nafsihi, dari dirinya, wajarohahu, dan dia melukai hu, hewan tadi, faqatalahu, kemudian dia membunuhnya. Qala al-Qadhi Husain, telah berkata Imam Qadhi Husain, fadhahir, maka adapun yang zahir itu adalah al-hillu, halal. Halalnya tadi, in asaba al-madbaha, jika benda yang digunakan melukai tadi itu mengenai madbah, yaitu tempat sembelihan, leher. Wa ilah, kalau tidak mengenai leher, fawajhani, maka ada dua pendapat. Wallahu a'lam. Jadi misalnya ada hewan buruan atau unta itu menyerang seseorang. Kemudian untuk membela diri, maka dia melukai hewan tadi sampai mati.
Maka kata Imam Qadhi Husain, hewan tadi hukumnya adalah halal jika pisau atau pedang tadi mengenai lehernya. Tetapi kalau pisau atau pedangnya tadi tidak mengenai lehernya, maka ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan halal, yang kedua mengatakan haram, nggak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian kata Imam Abi Suja, beliau mengatakan qala wa kamalu dzakati arba'atu asya'a. Wa kamalu dzakati, adapun kesempurnaan menyembelih itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama qat'ul hulkum, yaitu memotong hulkum, kerongkongan. Yang kedua wal mari'i, memotong mari, yaitu saluran makan dan minum. Yang ketiga dan yang keempat adalah wajadaini, memotong 2 urat yang ada di kanan kiri leher. Wal mujzi'u, dan adapun yang mencukupi, minha, dari 4 perkara tadi, itu syai'ani, 2 perkara. Yang pertama qat'ul hulkum, memotong tenggorokan. Yang kedua wal mari, memotong mari, yaitu saluran makan dan minum. Jadi kesempurnaan menyembelih itu dengan memotong 4 perkara. Yang pertama hulkum, yang kedua mari, yang ketiga dan keempat adalah 2 urat leher tadi. Nah, ini yang sempurna. Adapun sedikit-sedikitnya menyembelih, yang penting dianggap cukup dan sah, itu adalah dengan memotong 2 perkara, yaitu kerongkongan, hulkum, dan mari. Nah, nanti di bawah akan dibahas secara rinci. Kata beliau, ad-dzakatu fil lughati, adapun zakah fil lughah, dalam bahasa, dalam makna bahasa, itu adalah at-tatyibu, yaitu memakai minyak harum, berwangi-wangi. Jadi makna zakah itu adalah at-tatyib, berwangi-wangi. Nah, makna tatyib ini diambil min qaulihim, dari perkataannya orang Arab. Raihatun dzakiyatun. Dzakiyah di sini dimaknai thayyibatun. Jadi dzakiyah ini makna adalah thayyibatun. Raihatun dzakiyatun maknanya adalah thayyibatun. Raihatun bau, dzakiyatun ay thayyibatun yang harum, bau harum. Fasumia, maka dinamai, biha dengan zakah, apa yang dinamai dengan zakah, adzabhu, dzabhu. Dzabhu dinamai dengan zakah, itu alasannya litatyi bi aklihi bil ibahati, yaitu karena mewangikan hewan yang dimakan, tadi bil ibahati, dengan diperbolehkan dimakan. Litatyi bi aklihi, mewangikan karena mewangikan memakan hewan yang disembelih tadi, bil ibahati, dengan diperbolehkan dimakan, yaitu dengan disembelih otomatis hewan tadi diperbolehkan dimakan, halal dimakan. Wa fi syar'i, dan di dalam makna syariat, zakah dalam makna syariat itu adalah qat'un makhsusun, memotong yang dikhususkan, memotong yang ada syarat-syarat yang khusus. Qala, telah mengatakan yang demikian itu Al-Mawardiyu, Imam Mawardi. Wa qala Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi, makna zakah, adapun makna zakah fil lughah, di dalam makna bahasa, maknanya adalah at-tatsmim, yaitu menyempurnakan. Tatsmim, menyempurnakan. Fa makna zakatisyah, adapun makna ungkapan perkataan zakatisyah, maknanya adalah dzabhuha, menyembelih syah, yaitu menyembelih kambing. At-tamu, yang sempurna. Al-mubihu, yang membolehkan untuk dimakan.
sembelihannya tadi adalah sembelihan yang sempurna. Wa minhu, dan di antara zakah dengan makna tatsmim, dengan makna sempurna, adalah fulanun zakiyun, ungkapan fulanun zakiyun. Zakiyun ai dimaknai dengan tamul fahmi. Zaki maknanya adalah tamul fahmi, yang sempurna pemahamannya. Jadi fulan zakiyun maknanya adalah fulan yang sempurna pemahamannya. Sehingga zaki sering diartikan dengan cerdas. Makna zaki sebenarnya adalah tamul fahmi, yang sempurna pemahamannya. Idza raftah, apabila kamu telah mengetahui, anna zakata, bahwasanya zakah, fi syar'i, di dalam syariat, itu adalah qat'un makhsusun, memotong yang dikhususkan. Fahadzal maqtu', maka adapun yang dipotong, tarotan ada kalanya, yakunu ada kalanya yang dipotong, itu mu'tabaron, dipandang, lil fadilah, untuk keutamaan, watarotan, dan terkadang yakunu adanya yang dipotong itu mu'tabaron, itu dipandang, li ajlil ijza, yaitu karena arah mencukupi, maksudnya dianggap sah. Jadi perkara yang dipotong itu ada kalanya karena memandang keutamaan, yaitu kesempurnaan, memotong 4 perkara tadi, hulkum, mari, dan 2 urat. Kemudian ada kalanya karena arah mencukupi atau sah, yaitu memotong hulkum dan mari. Fal mu'tabaru, maka adapun yang dipandang, perkara yang dipotong yang dipandang, li ajlil ijza, karena arah mencukupi, itu adalah qat'u jami'il hulkum wal mari, yaitu memotong seluruh hulkum dan mari. Fal hulkum, adapun hulkum, itu adalah huwa majrun nafasi, itu adalah tempat mengalirnya nafas, maksudnya saluran pernafasan, khurujan, keluarnya, wa dukhulan, dan masuknya. Itu yang dimaksud dengan hulkum. Wal mari, dan adapun mari, itu adalah majrut to'am wasyarab, yaitu tempat mengalirnya makanan dan minuman, saluran makan dan saluran minum. Wa huwa, adapun mari, itu tahtal hulkum, berada di bawah kerongkongan. Wa wara'ahuma, dan di belakang keduanya, di belakang hulkum dan mari, itu arokoni, ada 2 urat, fi safhatai al-unuki, pada kanan kirinya leher. Yuhitoni, kedua urat tadi mengelilingi, bil hulkum, mengelilingi kerongkongan. Wakil, dan ada yang mengatakan bil mari, mengelilingi mari. Yuqalu, dikatakan lahuma, bagi keduanya, 2 urat tadi dikatakan wajadani. Fayustahabu, maka disunnahkan, qat'ul wajadaini, memotong 2 urat tadi, ma'al hulkum wal mari. Kenapa? Li'annahu, karena yang demikian itu auja, lebih halus, lebih tidak terasa sakit bagi hewan. Jadi kalau 4 perkara tadi dipotong semuanya, maka hewan akan sedikit merasakan kesakitan. Wal ghalib, dan secara umum, annahuma, bahwasanya keduanya, 2 urat tadi, itu yang qati'ani, keduanya itu akan terputus, biqat'il hulkum wal mari, dengan terputusnya hulkum dan mari. Jadi dengan terputusnya hulkum dan mari, secara otomatis, secara umum, 2 urat tadi juga ikut terputus. Kemudian fa'in tarokahuma jaza. Maka jika seorang meninggalkan memotong keduanya, memotong 2 urat tadi, jaza, hukumnya adalah boleh, halal. Walau taroka syai'an yasiran minal hulkum awil mari,
wa matal hayawanu fahuwa mayyitatun walau taraka syai'an yasiron, seandainya seorang meninggalkan sesuatu yang sedikit, minal hulkum daripada hulkum kerongkongan, awil mari atau mari tempat saluran makan dan minum, wa mata dan mati al hayawanu hewan, fahuwa maka adapun hewan tadi itu mayyitatun itu bangkai. Jadi kalau ada kerongkongan atau mari saluran makan dan minum yang enggak terputus walaupun hanya sedikit, kemudian hewan tadi itu mati, maka hewan tadi dihukumi bangkai. Maka harus hati-hati ketika memotong hewan, harus seluruhnya ini terputus. Wakada begitu juga menjadi bangkai. Lawin taha seandainya hewan tadi sampai ila harokatil madbuh, sampai kepada gerakan mendekati kematian. Fakutia kemudian dipotong al matruk yang ditinggalkan tadi, yang masih tersisa tadi langsung dipotong. Fahuwa mayitatun maka hewan tadi itu juga bangkai. Jadi kalau ada kerongkongan atau mari yang tidak terputus, kemudian hewan tadi sudah mendekati kematian, kemudian kerongkongan yang tersisa sedikit tadi langsung dipotong, maka tetap hewan tadi dihukumi bangkai. Wa fi wajhin dan dalam satu pendapat, annal yasiro bahasanya sisa sedikit yang enggak terputus itu layadur, itu enggak masalah. Wakhtarahu ar-Ruyaniyu dan telah memilih hu kepada pendapat ini, sedikit itu enggak berbahaya. Siapa? Ar-Ruyaniyu, Imam Ruyani. Wa sahih, tetapi pendapat yang sahih itu adalah al-awalu yang pertama, enggak boleh. Seluruhnya harus terputus. Sisa sedikit pun tidak boleh. Wa qala dan telah berkata al-Imam al-Astakhri kata beliau yakfi mencukupi qat'ul hulkum awil mari. Jadi kata Imam al-Astakhri cukup memotong salah satu, dipotong hulkumnya atau mariknya, nggak harus keduanya. Kenapa? Alasannya kata beliau li'annal hayata, karena sesungguhnya kehidupan itu tafqidu, itu hilang bifaqdi ahadihima, dengan hilangnya keduanya, dengan terputusnya salah satu dari keduanya, bifaqdi ahadihima. Wa huwa dan pendapatnya Imam al-Astakhri ini adalah dhaifun, lemah. Wala budda dan harus min qat'i jami'ihima, dari memotong keduanya, mari dan hulkum, kama taqaddama sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Kenapa? Li'anna ma qalahu, karena apa yang dikatakan oleh Imam Astakhri tadi itu takdzibun lil hayawan, itu menyiksa hewan. Wal maksud sedangkan tujuan penyembelihan itu adalah takjilu taujihah, yaitu mensegerakan kematian bila taklib dengan tanpa ada penyiksaan. Wallahu a'lam. Saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.